Yes. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pagi, Eh, Ibu. Bertemu Pagi, lagi Bu dengan Mega. saya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Eh, Sebelumnya, sebelum kita mulai Zoom pada kita itu, minta tolong untuk Pak Ci, monggo untuk bisa diwakili nggih berdoanya. Oh gitu. Nggih, siap Bu Mega, terima kasih. Bapak, Ibu calon guru penggerak yang hebat. Selamat pagi semuanya. Marilah sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai. Terlebih dahulu kita menundukkan kepala, berdoa supaya dalam kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Saya kembalikan sepenuhnya ke panjenengan. Monggo Bu Mega. Terima kasih Pak Ci sudah mewakili untuk berdoa pada sesi pagi hari ini. Oke, sebelumnya mari kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di via Zoom pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki sesi meeting kita, marilah Bapak Ibu saya ajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Izin share screen dulu Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Denny selaku operator bisa minta tolong untuk share screen, ini saya tidak bisa share screen. Nyanyi langsung aja, Bu. Oke. Mari Bapak Ibu untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Hidupnya Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu. Nggih, Bu. Eh, kita masuk ke materi saya. Sebentar, izin share screen lagi. Terima kasih Pak Denny sudah mau membantu untuk share screen. Belum ter Nih. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif aksinya Dul 1.1. Perkenalkan, nama saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Japah, Kabupaten Blora. Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tujuan pendidikan untuk slide selanjutnya, Pak Denny. Slide selanjutnya. Tujuan pendidikan yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Yang keduanya adalah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Untuk yang selanjutnya, kita masuk kepada budaya positif. Oke. Perlu diketahui, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, nggih Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila yang dimana kita sudah tidak familiar lagi dengan apa itu profil pelajar Pancasila yang dimana kita sudah di sekolah juga pernah atau telah menerapkan tentang Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila yang dimana yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini menunjukkan kepada ketuhanan. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke berkebinekaan global. Nah berkebinekaan global ini menyangkut semuanya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya anak-anak kita tujukan kepada agar bergotong royong agar mereka semua bisa sering berkolaborasi seperti itu. Terus ada anak agar selalu ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang selanjutnya ada bernalar kritis dan disiplin positif. Next, Pak Denny. Nah, untuk disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke. Untuk disiplin di sini, kalau kita bicara tentang disiplin, anak-anak itu pasti peraturan lagi seperti itu. Tetapi di sini kita dianjurkan sebagai guru penggerak itu kita tidak menuju kepada disiplin yang merasa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak
untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seseorang itu pasti butuh untuk bertahan hidup, nggih, Bapak Ibu. Apapun keadaan hidup, hal yang dapat untuk bertahan hidup. Contohnya makan. Nah, makan itu kita pasti setiap hari butuh makan, nggih, untuk bertahan hidup. Untuk yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apabila hidup ini tidak ada rasa kasih sayang, menurut saya kurang pas karena orang yang diterima di masyarakat terutamanya, nggih. Untuk yang selanjutnya adalah penguasaan atau power. Nah, apabila itu tidak ada power atau penguasaan pada diri, maka kita juga tidak bisa hidup. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini tidak hanya kebebasan tentang jasmani atau rohani kita, yang dimana kebebasan di sini kita butuhkan karena kita sebagai manusia tidak mau terkekang, tidak mau yang namanya diatur sama orang lain. Nah, itu maksudnya kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Dalam hidup kita kan tidak mungkin kita sendiri itu pengen susah terus ya Bapak Ibu. Jadi kita ingin fun, kita ingin benar, yaitu kesenangan. Di sini saya punya kasus Ibu Ina, guru di kelas 2 sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan kepada temannya, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi ini, apa yang Anda lakukan? Monggo Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan untuk kasus contoh ini. Monggo Bu Septina mungkin. Terima kasih Bu Mega. Mungkin kasus seperti ini bisa kita sikapi nggih, kalau di dalam kelas. Semisal kita mendekati Aska, kita beri pengertian kepada Aska, kemudian kita beri pengertian bahwa kita itu boleh berbagi, tetapi tidak harus selalu atau setiap hari seperti itu. Dengan menggunakan pendekatan, kemudian kita nasihati Aska, terus kita beri pengertian, atau kalau bisa, apa ya, sebentar. Ini bahkan berkait dengan melakukan dengan paksa. Berarti kita memang butuh ekstra untuk penanganan seperti ini. Kita bisa mendekati, nggih, bisa mendekati, kemudian memberi pengertian, terus untuk dengan paksa kita juga harus memberi pengertian kepada Aska bahwa kita itu tidak boleh mengambil sesuatu atau mengambil barang temannya secara paksa. Itu menurut saya Bu Mega. Mungkin dengan pendekatan lah kalau untuk anak yang kelas 2. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang bisa memberi masukan lagi. Terima kasih Bu Septina. Monggo Pak Zainal mungkin.
Mohon maaf, Zainal, suaranya nggak keluar, nggih. Belum. Belum terdengar. Belum keluar suaranya, Bu. Belum terdengar, Pak Zen, Bu Anis. Belum terdengar, Bu. Berapa ya? Ah, udah, Udah, Bu. Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, saya ingin menambahkan pendapat dari insentif dengan kasus ini. Kebetulan kasus ini itu sama dengan saya nyata di kelas yang saya ada. Dan kebetulan kita dapat adalah kelas 5. Sebenarnya adalah pendekatan seperti apa? Apakah dia dengan keluarga yang baik? Suaranya Bu Anis. Suaranya hilang, Bu Anis. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bu Mega, suara saya terdengar? Sudah, Bu. Oh ya, saya lanjutkan ya. Eh, Kadang terdengar, kadang tidak. Belum terdengar, Bu Anis. Nggih, Bisa bisa disambung, Bu. disambung ke HP, Bu. ya, ya, oke. Kalau saya, Bu, Nah, Sudah. Nggih, ya, monggo Pak Zainal. ya untuk kasus ini dari permasalahan apa namanya Aska dan temannya, Aska ini kan sering meminta jajan dengan paksaan. Nah, namanya paksaan kan tidak diperbolehkan. Sedangkan kita lihat Aska ini dari latar belakang itu orang tidak mampu atau sudah kaya. Nah, sedangkan sudah punya uang saku atau belum. Kalau sudah punya uang saku,
ya harusnya kita tegur, tidak boleh untuk meminta paksaan. Kalau 1-2 kali diperbolehkan karena bersedekah temannya, tapi kalau untuk 3 kali 4 kali seterusnya itu dilarang. Gitu, Kak. Terima kasih Pak Zainal atas masukannya. Mungkin Bu Anis sudah bisa connect? Sebentar, baru proses untuk join ini lewat lewat HP. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Bentar, nggih. Oh, ini sudah sampai, nggih. Sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar, nggih? Ya. Sudah. Saya lanjutkan, nggih. Kendala yang saya ini alami. Bu. Ya. Saya tambahkan pendapatnya Pak Zainal. Nah, saya anak sudah bercerita. Nah, sekarang sampai akhir tidak tercukupi. Nah, misalnya dari orang kaya ketika atau dikatakan kecukupan, akan tetapi kok dia sering meminta seperti itu, berarti itu mengarah ke tindakan yang negatif atau perlu penanganan khusus dan perhatian dari khususnya kalau saya berarti sebagai wali kelas. Jadi memperingatkan, menasihati bahwa tindakan tersebut itu adalah seperti menodong bahasa kasarnya menodong dan itu tidak pantas ketika dilakukan dengan teman. Karena dengan teman kita harus berbuat baik, yang kita baik atau kita misalnya dengan kesadaran diri mau berbagi itu akan lebih baik. Ya, itu yang saya tambahkan untuk kasus ini. Terima kasih, Bu Mega. Terima kasih Bu Anis. Oke, untuk masukannya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, penerapan disiplin positif, tentunya Bu Ina harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Aska. Yang dimana Bu Ina sendiri harus bisa mengelompokkan antara kebutuhan hidup Aska itu ada di mana. Misalkan Aska berada dalam bertahan hidup. Nah, misalkan Aska lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siangnya. Maka dari itu Aska punya alasan untuk meminta makanan kepada temannya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini Bu Ina harus menjadi teman atau teman itu harus menjadi perhatiannya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan di sini Aska merasa bosan karena bekal yang sama yang dibawakan oleh orang tuanya. Mungkin Aska di sini itu karena dia merasa bosan karena bekal yang dibawakan oleh orang tuanya itu sama setiap hari. Jadi dia tidak mau memakan bekal dari orang tuanya. Yang selanjutnya yang keempat ada kesenangan. Nah, kesenangan di sini Bu Ina bertanya atau bisa menyimpulkan bahwa dia hanya iseng. Nah, iseng di sini karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda. Misalkan ada ya Bu, Pak, kalau ada anak itu sukanya iseng sama teman-temannya, seneng gitu. Seneng kalau ada temannya yang ini, ada temannya yang susah atau nggak mau digoda, itu seneng, ada. Terus ada lagi kekuasaan. Kekuasaan di sini dia merasa hebat karena temannya itu merasa takut dan selalu menurutinya. Nah, di sini kita tidak bisa memungkiri ada juga seperti Aska, misalkan ada temannya yang dimintai makanan atau mungkin uang ya, ibaratnya kalau di Blora itu namanya malak.
yang kalau di dalam hukum atau kriminal itu sudah masuk ke kriminal yang dimana masuknya ke dalam perampokan. Nah, di situ Aska sendiri bisa masuk ke dalam situasi seperti itu karena dia memaksa. Nah, minta paksa. Dan teman-teman yang dimintai itu akhirnya Aska ini merasa dia itu hebat dibandingkan teman-temannya. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik ya, motivasi ekstrinsik karena murid itu melakukan disiplin diri karena gara-gara takut dihukum sama gurunya. Yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Karena apa? Ada anak juga yang mungkin aku kalau di sekolah harus disiplin. Contohnya masuk kelas dengan tepat waktu, biar tidak dimarahi sama bu guru, biar mendapatkan hadiah, mungkin stiker. Kalau anak SD biasanya, ayo siapa yang bajunya rapi, yang ini mau masuk kelas dengan tepat waktu, nanti ibu berikan stiker buat kalian. Nah, itu ada juga anak yang disiplin karena hanya ingin mendapatkan imbalan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, adalah contohnya murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini adalah nilai motivasi intrinsik yang harus kita jalankan atau kita terapkan kepada siswa kita. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal di sini, Bapak Ibu, ini masuk ke dalam hukuman. Contohnya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, hukuman di sini biasanya menyakitkan ya Bapak Ibu, karena kita merasa anak-anak itu kalau dihukum pasti sakit, terus nggak nyaman gitu kalau di kelas. Terus murid menjadi takut. Saya takut kalau ada jam pelajarannya, misalnya Bu Mega, begitu. Saya tidak mau dipaksa untuk dihukum, misalnya saya tidak mengerjakan tugas karena ada sesuatu hal ternyata kalau saya tidak mengerjakan, saya dipaksa atau disuruh untuk melakukan hukuman. Nah, itu terpaksa ya anak-anak itu. Terus menyembunyikan kesalahan, misalkan contohnya itu menyembunyikan kesalahan di sini, itu anak-anak cenderung, oh saya tidak mau untuk mengaku kalau saya tidak mengerjakan tugas. Nah, itu ada temannya, Bu, si A tidak mengerjakan tugas. Nah, itu enggak, Bu. Biasanya kan seperti itu. Nah, konsep dan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Di sini kita tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberikan penghargaan ya Bapak Ibu, karena penghargaan pun itu ternyata adalah perilaku yang buruk. Karena apa? Di sini penghargaan ternyata tidak efektif kepada anak. Anak itu kalau selalu diberikan penghargaan, pasti dia cenderung melakukan hal itu dengan memaksa dirinya sendiri agar mendapatkan imbalan yang dia inginkan. Nah, selanjutnya penghargaan sendiri itu bisa merusak hubungan atau bisa menimbulkan sifat iri, ya. Kalau saya tidak bisa melakukan hal itu, kok si B itu bisa melakukan, aku kok iri, tidak mendapat hargaan, misalkan seperti itu. Terus ada lagi mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini bisa
anak-anak itu tidak mau secara sadar melakukan hal tersebut karena dia menginginkan penghargaan itu atau imbalannya. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga salah nih Bapak Ibu, karena untuk kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka seharusnya kan sudah tidak ada perankingan dalam kelas, apalagi dalam nilai. Nggih. Nah, selanjutnya adalah merampas. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, di situ adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dan penghargaan. Untuk yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Karena apa? Konsekuensi. Kita tidak harus menghukum atau memberikan penghargaan, tapi kita wajib memberikan konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu kita menguatkan dalam jangka pendek. Terus ada monitoring berkelanjutan, ya. Misalkan kita mau anak ini lebih baik dari hari yang lalu, misalkan dia itu selalu datang terlambat. Nah, kita kuatkan anak itu, mohon, nak, jangan ini kamu jangan sampai datang terlambat lagi. Kenapa kok datang terlambat? Mungkin anaknya bilang, saya tadi malam begadang, atau mungkin saya tadi malam tidurnya kemalaman, Bu, gitu. Akhirnya paginya saya datangnya terlambat. Nah, gimana caranya kita menguatkan anak tersebut, begitu. Terus monitoring berkelanjutan. Kita tetap harus memonitor anak tersebut secara berkala atau berkelanjutan, tidak hanya sekali itu saja. Terus kita juga harus memberikan stimulus atau respon. Yang selanjutnya, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini diajarkan untuk murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalkan dia tadi datang terlambat, terus dia harus tanggung jawab. Gimana caranya dia besok paginya agar tidak terlambat lagi, begitu ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah. Kalau dia melakukan hal tersebut dan sudah tanggung jawab, saya karena terlalu malam saya, terus saya meminta maaf kepada ibu karena saya selalu datang terlambat, seperti itu. Terus pemecahan masalahnya pada jangka panjang, ini kita harus tanyakan kepada anaknya. Nah, kira-kira bagaimana lanjutnya kamu agar tidak datang terlambat lagi, seperti itu. Terus yang ketiga ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Apabila anak tersebut datang terlambat, terus dalam situasi kelasnya itu anaknya terus anak-anaknya harus selalu ada. Terus bagaimana? Maka dari itu akan terganggu teman-temannya. Mohon maaf ya Bapak Hadi Mustafa untuk bisa mute suaranya. Oke, Pak Hadi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Maka dari itu kita harus memberikan konsekuensi atau restitusi. Restitusi teori kontrol, dirinya itu memegang kontrol. Untuk selanjutnya, yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk selanjutnya adalah, mohon maaf ini saya screen-nya agak lemot ya.
Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang pertama adalah restitusi. Nah, di sini restitusi, Bapak Ibu sudah ada yang tahu restitusi apa? Ya, di Zoom saya atau di share screen saya sudah ada pengertiannya. Nggih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi apa? Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari. Gimana caranya? Kita harus memberikan kata-kata atau pendekatan kepada murid yang melaksanakan kesalahan tersebut agar bagaimana dia bisa menebus kesalahannya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara dia dengan kesalahan tersebut, maksudnya memperbaiki. Ya, terus tawaran bukan paksaan lagi. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan anak tersebut untuk tidak melaksanakan yang tidak seharusnya dia lakukan, dan kita harus memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, bagaimana solusi selanjutnya, gitu. Untuk selanjutnya adalah perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, perbedaannya nggih Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang pertama adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Terus guru itu marah-marah dan murid menjadi takut. Misalkan, kamu nggak mau mengerjakan PR, ayo kamu keluar, silahkan menghadap ke tiang bendera. Hormat dengan tiang bendera selama 10 menit. Terus selain itu, guru itu marah kepada muridnya. Akan mengakibatkan anak itu down, tidak mau sekolah lagi, atau mungkin takut apabila ada guru tersebut atau diajar oleh guru tersebut. Seperti itu hukuman. Terus yang selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensinya memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, ini juga mendidik anak dengan cara agar anak itu bagaimana caranya biar mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin dari anak menganggap kalau konsekuensi ini juga sebuah hukuman karena dia kenapa tidak mengerjakan PR, akhirnya dia harus disuruh mengerjakan 3 kali lipat, seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah guru dan siswa menghormati peraturannya. Nah, kalau konsekuensi yang kedua ini adalah kita sebagai guru menanyakan atau memberikan peraturan bagaimana caranya siswa itu bisa mengerjakan PR-nya dengan menghormati peraturan yang sudah dibuat bersama. Seperti itu. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Nah, kalau ada keyakinan kelas, kita harus selalu berkonsultasi dengan siswa atau guru dengan siswa agar sama oleh keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru membantu siswa bagaimana caranya biar kamu tidak lupa untuk
mengerjakan PR seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, di sini karena siswa itu sudah bisa memberikan solusi atas kesalahannya tersebut, maka guru ini memberikan kalimat terbuka atau memberitahu kepada teman-temannya secara terbuka, tidak berdua saja dengan si A yang tidak mengerjakan PR, dan siswa ini bisa menghormati dirinya dan teman-temannya seperti itu. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum kita tidak familiar ya Bapak Ibu, dari tadi ada anak yang tidak suka karena dihukum. Terus guru selalu, yang kedua adalah guru selalu membuat rasa bersalah. Kamu itu, nah kalau sudah menunjuk seperti gambar itu pasti anak-anak takut, terus malu dengan dilihat oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah teman. Nah, guru ini harus bisa memposisikan sebagai teman, oke? Terus yang keempat adalah pemantau. Pemantau yang tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa pemantau kita harus selalu memantau anak didik kita. Seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu manajer. Kita bisa menjadi manajer oleh anak-anak yang dimana anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan kita, bisa terbuka dengan kita sebagai guru, dan apapun masalah yang dihadapi siswa itu mereka berani dan mampu ngomong dengan kita sebagai guru. Seperti itu, Bapak Ibu. Penghukum. Nah, penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini yang lebih bahaya ya Bapak Ibu, karena penghukum adalah menimbulkan anak-anak itu lebih agresif atau lebih menjadi seorang yang pendendam. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri anak. Murid akan menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid itu bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid menjadi tertekan seperti itulah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang selanjutnya, guru menjadi teman. Nah, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi ini, guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya." Murid merasa akan dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
murid akan tergantung pada guru tersebut. Karena mungkin guru yang lain tidak bersikap sebagai teman. Begitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau itu berarti mengawasi nggih. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru sendiri dalam mengontrol murid. Guru tidak akan menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang selanjutnya adalah menjadi manajer. Nah, posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas sendiri. Murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Nah, bila guru itu mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru itu mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Contohnya begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini adalah kata-kata penghukum. Guru sebagai penghukum itu seperti ini. Jadi, sebagai guru itu dia menerapkan sebagai guru sebagai penghukum, yang dimana apabila ada anak yang tidak memiliki atribut lengkap, disuruh berdiri di depan barisan. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh kata-katanya adalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh yang ketiga adalah guru sebagai teman. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini enggak apa-apa kamu salah, tapi lain waktu jangan ya. Nah, itu guru sebagai teman. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Untuk guru sebagai pemantau ini, guru itu menanyakan peraturan apa yang harus dia patuhi. Terus guru mengarahkan kepada siswanya apa konsekuensi yang harus dia laksanakan apabila dia melanggar. Nah, itu guru sebagai pemantau. Yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Berarti guru itu harus membersamai dari awal sampai akhir. Guru harus menanyakan, apa kamu tahu alasannya? Kenapa kamu melaksanakan atau berbuat melanggar peraturan? Atau tidak membawa atribut yang lengkap? Apa alasannya? Terus kira-kira gimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah contoh dari guru sebagai manajer. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu? Iya, sudah. Oke, sudah Bu Mega. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan kasus. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke, kasus 1. Murid kelas 1 itu sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni selaku guru menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan guru
akan Ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Terus murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Dan Bu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab kira-kira kasus ini termasuk disiplin posisi kontrol seperti apa? Monggo Bu Septina. Ya, Bu saya Mega, mohon mencoba. maaf, Nggih. mungkin bisa sambil ditampilkan yang slide sebelumnya sambil kita belajar lagi. Oke, nggih. Untuk kasusnya sudah diperhatikan nggih Bapak Ibu? Oke, insya Allah sudah. Oke, akan saya tampilkan 5 posisi kontrolnya. Oke. Nggih, monggo Bu Septina. Eh, bisa kembali lagi, Bu? Oke. Oke. Ini. Menurut saya, mungkin posisi Bu Yeni itu bisa sebagai teman. Mungkin dengan cara mungkin dia memberikan stiker. Oh, kalau diam berarti nanti dapat stiker. Seperti kok kerjasama atau menjalin komunikasi dengan temannya, mungkin seperti itu untuk murid-murid kelas 1. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Anis, Pak Zen bisa menambahi. Oke. Saya dulu nggak Pak Sen? Ya, silakan. Ya. Untuk kasus ini, saya sangat setuju dengan pendapatnya Bu Septi. Ya, karena saya rasa kelas 1 SD itu adalah masa di mana anak-anak itu masih butuh perhatian. Nah, dan sebagai guru di sini itu yang paling tepat adalah guru menjadi teman. Nah, jadi ketika anak itu ribut, ya kan, itu seorang guru juga tidak bisa langsung mengatakan, ayo kalau kamu tidak nurut sama bu guru, saya hukum, saya cubit. Tidak mungkin. Nah, karena kita masih ngomong, atau misalnya kita sebagai ibu juga punya anak seusia seperti itu, juga tidak boleh galak dengan murid kelas 1 SD. Jadi dengan bahasa yang lebih enak didengar, maka ayo siapa yang mau duduk, saya kasih stiker ya, di bu guru kasih stiker. Maka anak juga langsung pusat perhatiannya teralihkan dengan bu guru. Bu guru juga tidak macak galak, dengan senyuman manis. Maka insya Allah murid-muridnya juga nurut dengan bu guru dan kelasnya juga akan menjadi lebih kondusif daripada sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari Pak Zainal. Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Bu Septina dan juga Bu Anis. Namun saya akan menambahi dari 5 posisi kontrol. Menurut saya 5 posisi kontrol pemantau. Guru ini sebagai pemantau. Kenapa? Anak pada saat ribut, kelas 1 pada saat ribut, ini ya juga nggak bisa harus, kamu ini salah, kamu ini enggak. Tapi dan cara kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya, itu seperti kita sebagai orang tua untuk menenteramkan atau mengkondisifkan kelas. Itu Kak, itu Bu. Oke, terima kasih Pak Zainal. Mari kita bersama-sama melihat kasus ini termasuk
5 posisi kontrol yang mana? Oke. Nah, jawabannya adalah pemantau Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Oke, Sama-sama. yang kedua ada kasus kembali. Mari kita sama-sama mendengarkan atau melihat kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Bu Dani memberikan tanggapan kepada Fajar. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju di depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan kelas atau di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Ibu Dani sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Monggo Bu Anis. Bisa ditayangkan lagi ya, Bu Mega. Ye. Belum hafal. Sudah terlihat? Ya. Coba saya ini dulu ya. Ya. Nah, menurut saya itu adalah ibu guru menjadi atau menerapkan membuat rasa bersalah. Jadi menurut saya kalau sebagai guru pembuat rasa bersalah kepada murid itu sedikit memelas. Bahasanya itu kalau bahasa Jawanya ngendeh, ya kan, memelas. Misalnya contohnya, tapi siapa ya kasusnya ya? Mohon maaf, Bu Mega. Fajar. Ya, Dan Fajar. ya Bu Dani terhadap Fajar itu ngendeh, ya kan, seperti memelas. Dani, apa kamu itu tidak kasihan? Sudah saya jelaskan berkali-kali. Sudah capek-capek menerapkan metode ini, metode itu, diskusi ataupun bagaimana kok tidak atau masih tidak memperhatikan. Apakah kamu itu tidak menghargai, misalnya siapa ini ya, Bu Dani, sudah mau memberikan materi, sudah menjelaskan berbagai macam dengan apa metode, dengan diskusi, tapi kok tidak mau mengerjakan. Jadi menurut saya itu apa sebagai apa tadi Bu? Sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Jika seperti itu mungkin Dani bisa bisa berpikir, oh iya kasihan juga ya, sudah capek-capek misalnya Bu Dani menjelaskan dari awal sampai akhir kok tidak saya gubris, tidak saya perhatikan, dan bahkan nilai saya kok jelek terus. Nanti kok dimarahin orang tua. Oh iya, saya akan janjilah akan berubah untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Anis. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, saya nggih. Monggo Pak Zainal.
Untuk kasus Bu Dani dan Fajar, ini ya saya sering di kelas saya, terutama yang cowok-cowok ini ya. Namun saya untuk menasihati, pertama, anak yang tidur, saya suruh wudhu dulu, biar fresh. Setelah wudhu, kembali ke kelas, saya nasihati agar ikut fokus pembelajaran. Apabila masih ketiduran, saya nasihati juga, Mbok, ya nggak kasihan dengan Bapak guru menjelaskan panjang lebar, namun kamu masih tidur. Itu biar nanti adik Fajar ini bisa sadar diri agar mengikuti pembelajaran dengan baik lagi. Itu, Bu. Nggih, berarti untuk kasus 2 ini termasuknya 5 posisi kontrol yang mana, Pak Zainal? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah, nggih? Membuat merasa bersalah. Oke, nggih, terima kasih Pak Zainal. Untuk masukannya, mungkin Bapak Ibu yang lain? Mungkin saya sama Bu Mega dengan Bu Anis dan Pak Zainal, karena di sini Bu Dani itu sudah merasa bagaimana ya, sudah merasa capek. Kemudian dia juga menasehati Fajar, bagaimana dia itu harus menasehati Fajar dan apa yang akan dilakukan Fajar biar dia itu cepat sadar. Mungkin hanya itu. Nggih, berarti menurut Bu Septina, kasus Ya. 2 ini termasuk 5 posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah, Bu. Oke, semuanya pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, untuk jawaban di kasus 2 ini menggunakan 5 posisi kontrol yang mana? Ya, betul semua. Terima kasih tangan untuk Bapak Ibu hebat. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa ya? Nah, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya ya, daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau peraturan itu kan pasti tertulis nggih, di di kelas itu pasti tertulis. Terus selanjutnya, murid-murid itu demikian mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dalam artian proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di depan yang pertama itu ya, gambarnya guru memberikan stimulus untuk anak-anak bisa membuat keyakinan kelasnya sendiri. Nah, dalam berkelompok, anak-anak itu saling berdiskusi. Apa ya keyakinan kelas yang harus kita adakan di kelas ini? Nah, mereka saling berdiskusi. Bagi kelompok yang bisa atau mau menjawab, maka dia tunjuk tangan untuk gambar yang kedua. Yang gambar ketiga itu adalah anak-anak berdiskusi. Keempat, dan anak-anak yang mau maju atau mau mengatakan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan dengan temannya, itu mereka tulis di papan tulis. Seperti itu gambarnya. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai sesama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan menjaga sopan santun. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak didik saya. Yang selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, caranya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya itu kita menggunakan kata-kata yang nyata, yang real, yang dimana anak-anak kalau membacanya itu tidak
merasa dia keberatan atau dia terpaksa seperti itu. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Nah, yang ketiga yaitu dibuat dalam bentuk kata positif. Biasanya kalau peraturan kelas dilarang, begitu nggih? Kalau peraturan kelas ada kata-kata dilarang seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Mungkin kita buat anak-anak misalnya kalau peraturan kelas itu dilarang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas kita datang tepat waktu seperti itu, ya. Untuk yang selanjutnya yang keempat, bikin saja agar mudah diingat. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu semua warga kelas atau sekolah itu wajib dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Mohon maaf itu judulnya tertutup ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini contoh kata-katanya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah segitiga restitusi yang harus kita laksanakan di kelas agar anak-anak itu tidak merasa terhukum atau terpaksa dalam melaksanakan keyakinan kelas. Nah, contoh menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu enggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas, contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini, semua perilaku memiliki alasan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, kami pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi, terlambat. Kenapa kok terlambat? Seperti itu. Atau mungkin contoh yang sebelumnya adalah ada anak yang meminta uang jajan atau uang saku, atau mungkin memaksa meminta makanan kepada temannya itu. Terus yang selanjutnya adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, yaitu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menyimak video dari saya. Sebentar, saya izin stop screen dulu. Dani, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Pasha. Iya, Bu, habisnya saya kesal sama Pasha. Kenapa kesal? Pasha terus menulis mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas yang lain pun selalu mencontek. Oh, gitu. Ya wajar lah jika kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu pun akan berbuat hal yang sama. Dan terus apa yang kamu lakukan terhadap Pasha? Saya marah-marah, Bu. Saya memaki-maki Pasha. Dan tanpa sadar saya menggoda mejanya, Bu. Oh begitu. Berarti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tadi Pasha banyak mencontek, tidak mau berbuat sendiri. Oh, ya wajar lah. Kita sekarang tidak rela pekerjaan dicontek sama begitu saja dengan Pasha ya. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dia. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggedor meja itu apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Hormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Terus, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali. Tindakan energi. Tapi tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joyce, tadi Ibu mendengar laporan dari Ibu Wiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali. Oh, 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya. Oke, baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya, Joyce. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan yang penting. Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Joyce, kita cari solusi bersama ya. Ya. Oke. Joyce sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Joyce sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil main HP. Ya, jadi kurang tidur. Oke, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah dikasih tadi? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak buat kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Nah, pekerjaan menjadi tidak menunggu dan kita juga dapat melatih rasa bersyukur. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Oke, ya Joy. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak
datang kembali ke sekolah, saya akan diitur lebih awal dan tidak akan begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, baik Joyce, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erin Ervinul Emadia dari kelas 7F. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman setelah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joyce Rafael Renaldi dari kelas 7A. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali belajar diskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin itu yang saya paparkan. Saya rasa cukup. Mohon untuk masukannya atau feedbacknya kepada diseminasi saya hari ini. Monggo untuk masukannya. Ayo. Unit 3. Ya, untuk saya dulu nggih. Nggih, Untuk Bu Mega ya, pemaparannya sangat terang benderang ini. Sangat bermanfaat bagi kami untuk guru yang ada di kelas. Dan juga terima kasih banyak. Nggih, terima kasih, Pak. Maksudnya saya ya Bu Mega. Nggih. Ya, saya ucapkan sangat terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bu Mega dan ini sangat bermanfaat menjadi pengalaman yang baru. Bahkan juga saya baru tahu Bu Mega ada 5 peran guru tadi nggih, sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai apa tadi Bu Mega? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau itu jujur baru saya baru saya Baru tahu ketahui nggih. saat ini setelah Bu Mega memberikan materi kepada kami dan insya Allah kami aplikasikan kepada murid-murid kami. Jadi tidak hanya sebagai penghukum saja untuk menegaskan anak, jadi kita juga bisa sebagai teman, sebagai manajer. Jadi kalau menurut saya ya lebih luas menjadi teman lah ya, biar tidak merasa anak itu tidak takut dengan Bapak Ibu guru, merasa nyaman seperti itu. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat dan semoga sukses untuk Bu Mega ke depannya. Amin. Nggih, terima kasih Bu Anis.
Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Terima kasih juga Bu Mega atas ilmu barunya. Karena saya juga baru pertama kali ini ternyata di posisi kita sebagai guru itu ada 5 poin. Kita bisa jadi teman, jadi pemantau, manajer, kemudian penghukum, dan juga pembuat rasa bersalah. Semangat terus Bu Mega, terima kasih infonya dan semoga dapat kita aplikasikan di dalam kelas kita. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas feedbacknya. Dan demikianlah diseminasi saya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon untuk Pak Zainal memimpin doa terakhir nggih, penutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih, bisa logout atau keluar dari Zoom. Terima kasih atas waktu dan masukannya. Nggih, monggo. Terima kasih. Nggih.